Ada yang mendhaifkan doa kifaratul majlis, bahkan mengatakannya mungkar, padahal Syalbani mensahihkannya. Bagaimana kita menyebutkan? Ini mudah sekali. Ya, ada yang mengatakan, sementara ini Syalbani, kan gampang sekali kan? Kalau ada yang mengatakan, ya ada banyak lah. Ya, sementara ini Syalbani. Masa kita tinggalkan Syalbani mengikuti ada yang mengatakan? Ya, mudah sekali. Bahkan kalimat ini sudah menjawab sendiri. Mudah, ya, sangat mudah. Kecuali kalau si penanya Syekh bin Baz mendhaifkan, mungkin ya, mungkin. Ini kan cuma ada yang mengatakan. Siapakah Khidir yang ada di dalam riwayat Nabi Sulaiman saat memindahkan dalam sekejap? Bukan Khidir ya. Ada kata-kata Khidir Nabi Sulaiman? Utiya minal kitab. Kan awalnya Ifrit. Datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Anda kan sedang duduk, sebentar lagi kan berdiri. Sebelum berdiri, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di sini, saya pindahkan. Kata si Ifrit minal jin. Nabi Musa, kata Nabi Sulaiman, apa? Kelamaan. Ya. Lalu alladzi utiya minal kitab, ada yang diberi ilmu dari Alkitab. Berarti ini ilmu ya. Wallahu a'lam apakah jin atau tidak. Ini kan zaman beliau ya, bukan zaman kita, bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Sebelum Anda berkedip. Antum bisa nikmati ini dalam surat An-Naml. Qabla an tartada basar. Sebelum Anda berkedip, singgasana itu sudah ada di sini. Bukan Khidir. Kalau Khidir itu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kapan kita melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar juga? Safar dan ada masyaqqah. Misalnya antum sedang dalam perjalanan dan ada sesuatu. Safar ya, safar. Sudah di luar Jakarta, mungkin Bandung, mungkin Surabaya. Nah, antum bisa sholat duhur sekaligus asar dua-dua. Ya. Adapun antum sudah sampai di Surabaya, sudah di penginapan atau tempat saudara atau pulang kampung, nggak ngapa-ngapain, yang lagi silaturahim, ya kan? Ngapain dijamak? Jangan dijamak, ya. Artinya sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Sama dengan kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan? Kita sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Nah, setelah kita tawaf wada, haji misalnya ya kan? Terakhir adalah sholat zuhur. Habis itu kita langsung ke Jeddah, pesawatnya nanti sore misalnya. Ya udah, sholat duhur 2 rakaat, ya kalau ikut imam boleh 4 rakaat ya. Langsung sholat, langsung qomat, langsung sholat asar 2 rakaat. Karena ada masyaqqah. Ketika kita naik kendaraan menuju Jeddah, ya ini bagian dari masyaqqah. Boleh kita tarik ke zuhur. Adapun kita nggak kemana-mana, ya sudah. Sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, dan seterusnya. Seperti di Mina. Di Mina kan nggak ada jamak. Sholat duhur 2 rakaat, udah. Jangan qobliyah ba'diyah. Tanggal 8 kan?
Tanggal 8 kan kita setelah memakai pakaian ihram langsung ke Mina untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masing-masing di waktu masing-masing, tidak dijamak. Tapi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Tidak dijamak. Dan memang hanya itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di Mina. Tapi tetap ke Mina. Nah, banyak saudara-saudara kita ini pakai ra'yu, yang ngapain sholat doang? Udah langsung aja ke Arafah. Jadi tanggal 8 langsung ke Arafah. Padahal Rasul dan para sahabat tanggal 8 itu ke Mina. Untuk apa? Yaitu tadi. Artinya nggak ngapa-ngapain. Bagian dari wajib haji. Jangan bilang sunat ya, wajib. Karena Nabi mengatakan hudu anni manasikakum. Contohlah manasik haji kalian dari aku. Yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat tanggal 8 itu di Mina. Nah, banyak dari kita yang pakai ra'yu, yang ngapain cuma sholat doang. Ya, pakai ra'yu. Termasuk ketika melempar 3 jumrah tanggal 11, 12, 13, ngapain nunggu zuhur? Ini mumpung sepi jam 10, setengah 10. Ya, padahal Rasul dan para sahabat melempar jumrah 3 jumrah itu tanggal 11, 12, 13 adalah setelah duhur. Begitu matahari tergelincir ke arah barat, berarti masuk waktu duhur ya, langsung melempar jumrah. Jangan sholat duhur dulu, melempar jumrah. Duhurnya ditarik ke asar. Jamak takhir. Bolehkah sholat sunat rawatib duhur dan asar dilaksanakan di rumah sepulang kerja? Boleh, asal di waktunya ya. Asal di waktunya. Kapan qobliyah duhur mulai boleh dilakukan? Ya tentu setelah masuk duhur. Setelah adzan duhur. Jam 11, jam 10 tentu belum boleh qobliyah duhur. Kapan ba'diyah duhur? Ya tentu sebelum masuk asar. Seperti sekarang, nanti setengah 3, jam 3 masih boleh. Kalau sudah asar ya jangan. Kecuali ada masyaqqah, Nabi pernah melakukan. Tapi kan ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu nggak boleh direncanakan. Nanti saya akan ba'diyah duhur nanti aja jam 5. Tentu tidak boleh. Bagaimana agar kita bisa sabar, tidak emosi ketika tersinggung? Gampang. Apa? Jangan teriak-teriak, jangan caci maki. Gampang kan? Kita emosi nih. Emosi. Udah, tahan, jangan teriak-teriak. Bisa kan? Teriak-teriak malah capek kan? Enakan diem, ya. Oh, apalagi caci maki, apalagi banting ini, banting itu. Sabar. Kalau tidak tersinggung, nggak bisa. Maka tersinggung itu tidak dosa. Tersinggung, sakit hati, dosa apa tidak? Tidak. Orang kita nggak bisa menghilangkan. Yang dosa itu caci maki, sumpah serapah, banting ini, banting itu, mukul dia, nendang dia, apalagi bunuh dia. Nah, itu tidak sabar. Kalau tersinggung, sakit hati, itu halal, itu masih sabar. Jadi mudah. Masalahnya mau apa tidak, gitu ya. Bagaimana hukum orang yang minjem uang tapi pas ditagih nggak mau bayar? Nggak mau apa belum punya? Kalau nggak mau padahal punya ya tentu tercela sekali. Ya. Kalau belum punya maka sunnah bagi kita yang punya piutang untuk apa? Untuk melakukan 3 hal. Apa yang pertama? Apa yang pertama?
Yang punya piutang dulu ya. Yang pertama, diundur. Kan janjinya jatuh tempo tanggal 1. Kita datang tanggal 1 nagih, dia belum ada. Maka kita sunnah mengundur. Ya udah tanggal 10 boleh. Atau tanggal 20. Gitu. Atau yang kedua, dikurangi. Ya. Kan utang 1 juta, udah bayar aja 700 misalnya. Ini sunnah yang kedua. Yang ketiga, dibebaskan. Ya. Tolong jelaskan surat Al-Jumu'ah ayat 11 karena ada yang memahami salah penafsiran. Saya bacakan ya, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat perniagaan tijarah, jadi waktu itu Rasul sedang khutbah Jumat, datang perniagaan bawa barang dagangan. Nah, beberapa sahabat keluar dari masjid mengerumuni dagangan itu. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah senang sekali dengan hadis ini. Untuk apa? Untuk mencaci maki para sahabat. Tuh kelakuan sahabat tuh. Keburukan sahabat diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an katanya. Berarti sahabat itu memang begitu tuh. Ya. Buruk, kurang ajar. Mosok Rasul sedang khutbah Jumat ditinggal pergi malah ngerumunin barang dagangan. Kalau sekarang kita kan terserah sekali ya kan, mungkin nggak ada di kita begitu. Nah, jawabannya para sahabat itu manusia mulia, dijamin surga, dijamin ampun, tapi mereka manusia bukan malaikat, bahkan Nabi juga bukan. Maka para sahabat itu orang-orang baik, tapi ada proses menuju baik. Nah, ini salah satu proses. Ya. Apakah salah para sahabat? Ya jelas salah, orang ditegur oleh ayat. Tapi setelah ditegur itu mereka semua bertaubat. Dan itu banyak seperti itu para sahabat. Tegur taubat, tegur taubat, tegur taubat. Karena memang proses. Jangan bayangkan bahwa para sahabat itu begitu masuk Islam langsung jadi seperti malaikat atau seperti Nabi. Tidak, butuh proses. Ya. Nah, maka jangan sekali-kali kita mencaci sahabat, merendahkan sahabat hanya gara-gara baca ayat itu, bahwa itu perbuatan sahabat betul. Tapi kan sudah ditegur, sudah taubat, dan mereka menjadi baik, jadikan pelajaran dan seterusnya. Ya. Nah, banyak orang yang tidak paham dengan kaidah ini, seolah sahabat itu nggak boleh salah. Ada sahabat yang berzina, ada Ma'iz sampai dirajam sampai mati. Ada yang perempuan yang hamil itu dirajam pula sampai mati. Setelah mati disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dinyatakan dosanya diampuni dan masuk surga. Sementara kita yang tidak berzina dan tidak dirajam, nggak ada jaminan ampun dari Allah. Sementara ini yang berzina ini ada jaminan ampun dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu. Habis? Silakan. Saya juga menanyakan kepada yang kami sekarang ini banyak di awal biasanya sedang ramai mengenai masalah hari ulang tahun dan ulang tahunnya Raja Malaysia Sarawak. Ulang tahun apa? Raja Sarawak yang bernama siapa? Raja Salman. Raja Sarawak pusat yang Rusia yang memiliki ahli pusat dan dia mempunyai istri 40 tahun, jadi masih muda. Terus dia punya total kekayaan ini. Jadi menceritakan kisah ini ada di
Dan itu ada teman yang lain itu mengatakan bahwa itu gibah gitu. Kalau ada semacam ini saya katakan gibah. Dan apakah itu termasuk gibah maksudnya? Punya istri yang masih muda, aib apa enggak? Aib enggak? Enggak. Kalau gibah itu aib. Punya istri 5, itu aib, kan dosa. Jangan gibah. Punya istri 4, aib enggak? Enggak. Gibah adalah aib. Membicarakan keburukan orang yang orang itu tentu tidak suka kalau disebarkan. Gitu. Kalau dia ulang tahun, ya kan ulang tahun kan tasabuh dengan orang kafir. Adapun punya istri yang jauh lebih muda kan tidak. Ya Rasul dengan Aisyah berapa puluh tahun selisihnya, ya kan? Enggak aib, ya, enggak masalah. Ya kaya aib enggak? Ya kaya yang enggak aib. Nabi Sulaiman, iya, kalau kekayaannya didapat dengan cara yang halal, ya tentu tidak aib. Kecuali semua orang tahu dia gajinya 5 juta, ya kan? Tapi di garasinya ada 10 mobil mewah, ya mungkin, ya jelas ini aib ya. Artinya dari mana gitu? Pengusaha tidak, ini tidak. Gitu. Kalau dia pengusaha atau warisan karena memang anak raja, ya insya Allah nggak aib, nggak masalah. Ya, kalau dia yang cerita sendiri ya mungkin pamer, ya kan? Kalau yang cerita kita ya insya Allah kaya nggak aib, punya istri yang masih muda nggak aib, ya. Wallahu a'lam. Ini dulu nih. Assalamualaikum. Nama Muhammad itu adalah artinya terpuji. Bagaimana berinti dengan yang boleh atau tidak artinya? Ada 2 jawaban ya. Terpuji yang belajar bahasa Arab tentu tahu. Terpuji, dipuji, bahasa Arabnya apa? Kan dari hamidah yahmadu, memuji ya. Berarti terpuji kan berarti isim maf'ul. Berarti apa? Isim maf'ul ya. Kalau fa'ala kan maf'ulun, kalau jalasa kan majlusun, kalau rafa'a kan marfu'un ya. Kalau hamidah mahmudun, mahmud ya. Yang terpuji itu secara kaidah sharaf mahmud, bukan Muhammad ya, mahmud. Maka sangat akan, kalau memang tujuannya beliau terpuji, ya namanya mahmud, bukan Muhammad ya. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, waqi'atul ain. Waqi'atul ain itu apa ya? Kebetulan aja gitu. Jadi bukan ngincer gitu. Seperti soleh, ada Nabi soleh kan? Ya soleh kita semua tahu artinya apa. Tapi itu waqi'atul ain, bukan ngincer. Ya harus dikasih nama soleh gitu. Waqi'atul ain. Sebab kalau ngincer, ya 124.000 nabi tentu namanya akan mengandung arti semua. Kok cuman soleh? Muhammad misalnya, kalau taruhlah dia dari kata Mahmud ya. Tidak seperti kita. Kalau kita kan ngincer dari awal. Artinya apa ya? Itu yang keliru. Waqi'atul ain saja. Ya kebetulan itu, nama itu kebetulan ada artinya. Jadi bukan sesuatu yang disengaja dan diincang. Pokoknya kalau saya punya anak, punya cucu, namanya harus terpuji, rajin sholat, yang banyak sodako, yang banyak menolong, terus di Arab-Arabkan. Itu kan yang banyak terjadi, dan itu salah, itu keliru. Ya. Yang sebagai penolong agama, mataharinya agama, Samsuddin, bulannya agama, Komaruddin,
Ya, bintangnya agama Najmuddin. Antum yang baca sirah, sejarah para sahabat, ada nggak sahabat yang namanya pakai din? Ya, ada? Nggak ada. Nama din itu belakangan. Setelah kaum muslimin nggak paham agama ini dalam masalah nama, nggak ada. Najmuddin, Sirajuddin, Komarudin, Samsuddin, nggak ada sahabat namanya seperti itu. Itu kan nama yang luar biasa, dahsyat, besar sekali, mulia sekali. Sementara nama sahabat yang paling mulia itu, sahabat dapat orang mulia ini, namanya nggak jauh dari Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Nggak ada artinya sama sekali. Allahu Akbar. Ada lagi, Pak? Ya. Ini ada pertanyaan di Pak Ustaz ya. Ah. Yang kebetulan memang masalah kucing yang terdinas di Pak Ustaz yang tidak disengaja dari Pak Ustaz. Kadang-kadang kucing ini memang tidur sembarangan Pak Ustaz ya, di bawah mobil atau di jalan juga nggak terlihat di jalan sehingga dia lagi terlindas gitu. Nah, dengan terlindas sampai mati itu kita berdosa misalnya, pengen sengaja Ustaz. Jangankan kucing, orang nih, tapi nggak sengaja, dosa nggak kita? Iya, nggak sengaja kita lagi apalah ya, kan pernah terjadi di zaman Nabi dalam peperangan itu. Akhirnya meninggal dirinya sendiri. Para sahabat mengatakan, oh dia bunuh diri. Kata Nabi, enggak, dia nggak sengaja. Apalagi cuman kucing, ya. Nah, yang dosa kalau kita sengaja nabrak, gitu. Dan tidak perlu ada apa itu ritual, ya. Kan orang awam gitu ya. Kalau nabrak kucing nggak sengaja, ya harus dimandikan, dikafani, ya. Kalau sholati kayaknya enggak ya. Dikafani ya, ini terus dikubur. Kalau dikubur iya bau kan kalau nggak dikubur. Tapi nggak perlu dikafani segala macam. Ya kubur aja biar nggak bau. Ya. Dan kalau memang membahayakan, mungkin lagi kenceng, ya nggak usah dibuang, nggak usah buang setir ya, artinya udah tabrak aja daripada membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, ya sudah. Karena memang kecuali pelan bisa ngerem, ya. Allahu a'lam. Saya pernah dengar bahwa nikmat tertinggi yang akan didapat para penghuni surga adalah memandang wajah Allah. Apakah bisa jika seandainya ada penghuni surga yang meminta kepada Allah supaya bisa mencium kakinya yang mulia? Enggak ada ya, keinginan kita di sana itu kan enggak ada keinginan yang buruk, keinginannya semua baik. Saya tidak tahu ada riwayat seperti itu. Yang ada riwayat adalah kenikmatan tertinggi, yaitu melihat wajah Allah, dan itu luar biasa, ya. Adapun di luar itu tidak boleh kita apa istilahnya rajman bil ghaib, mengira-ngira, mengarang-arang hal yang gaib, ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.